Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Sekarang akan kita bahas bagaimana cara menentukan akar persamaan kuadrat yang berbentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan nilai A atau nilai dari koefisien X kuadrat adalah 1. Contoh, tentukan akar persamaan kuadrat berikut. Ya, X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0. Kalian perhatikan di sini koefisien X kuadrat atau nilai A adalah 1. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, yang pertama kita faktorkan dulu persamaan kuadrat ini. Nah, caranya kita cari dua bilangan jika dijumlah harus menghasilkan positif 7 dan kalau dikali harus menghasilkan positif 12. Nah, bilangan itu berapa dengan berapa? Jawabannya adalah 3 dengan 4 karena 3 ditambah 4 itu sama dengan positif 7, 3 kali 4 sama dengan positif 12 sehingga faktor dari X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0 adalah X ditambah 3 kali X ditambah 4. Jadi positif 3 dengan positif 4 tadi kita masukkan di sini dengan di sini. Nah, sekarang kita selesaikan. X ditambah 3 sama dengan 0 menghasilkan X sama dengan negatif 3. Jadi positif 3 di ruas kiri pindah ke ruas kanan jadi negatif 3. Atau X ditambah 4 sama dengan 0, maka nilai X kita dapatkan yaitu negatif 4. Ya. Jadi positif 4 di ruas kiri, jika kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 4. Nah, sekarang contoh yang lain. Nah, sekarang kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 12 sama dengan 0. Sekali lagi di sini kalian perhatikan koefisien dari X kuadrat atau nilai dari A adalah 1. Nah, maka caranya seperti tadi, yaitu kita cari dua bilangan jika dijumlah harus menghasilkan negatif 4. Ya. Ingat, ini negatif 4. Dan kalau dikali harus menghasilkan negatif 12. Nah, bilangan berapa dengan berapa itu? Ya, negatif 6 dengan 2. Karena negatif 6 ditambah 2 itu hasilnya negatif 4. Sedangkan kalau kita kalikan negatif 6 kali 2 menghasilkan negatif 12. Sehingga faktornya yaitu X dikurangi 6 kali X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, setelah kita faktorkan, kemudian kita selesaikan. X dikurangi 6 sama dengan 0, maka kita dapatkan nilai X sama dengan 6. Atau X ditambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan yang beranggotakan 6 dan negatif 2. Nah, penulisan anggota himpunan ini bisa dibolak-balik ya, boleh 6, negatif 2, boleh negatif 2,6. Karena ini bukan suatu titik, tapi nilai X ya. Nah, sekarang kita lanjut. Bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat yang berbentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A-nya ini tidak boleh sama dengan 1. Ya, tidak boleh sama dengan 1. Kalau yang kita bahas tadi itu A-nya 1, sekarang A tidak sama dengan 1. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari 2x kuadrat dikurangi 11x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, di sini koefisien x kuadrat atau nilai dari A adalah 2. Ya, 2 itu tidak sama dengan 1. Nah, caranya bagaimana? Sekarang perhatikan. Pertama kali kalian tentukan dulu hasil kali dari 2x kuadrat ini dengan positif 5 ini ya. 2x kuadrat kali positif 5 itu menghasilkan 10x kuadrat. Nah, setelah itu cari dua suku.
di mana dua suku itu jika dijumlah hasilnya harus negatif 11x ini. Ya. Jika dijumlah harus negatif 11x, tetapi kalau dikali hasilnya harus 10x kuadrat tadi. Nah, kita harus berpikir mencari dua suku kalau dijumlah harus negatif 11x, tapi kalau dikali harus positif 10x kuadrat. Nah, kedua suku tersebut adalah negatif 10x dan negatif x. Ya, perhatikan, negatif 10x ditambah negatif x ketemu negatif 11x. Cocok. Ya. Negatif 10x kali negatif x menghasilkan positif 10x kuadrat. Nah, setelah itu langkah berikutnya kita tulis lagi ya soalnya. 2x kuadrat dikurangi 11x ditambah 5 sama dengan 0. 2x kuadrat. Nah, sekarang perhatikan. Negatif 11x ini, ya, negatif 11x ini kalian jabarkan dengan dua suku yang kalian peroleh tadi. Ya. Jadi negatif 11x kamu ganti dengan negatif 10x dikurangi x, ya, negatif 10x dikurangi x. Nah, ini merupakan penjabaran dari negatif 11x tadi, kemudian ditambah 5 sama dengan 0. Ya. Kalau sudah, kemudian kalian faktorkan. Yang pertama 2x kuadrat dikurangi 10x saja, ini kalian faktorkan. Ya. Faktornya bagaimana? 2x kali 2x kali berapa biar 2x kuadrat, ya, kali x. Kemudian dikurangi 2x kali berapa biar hasilnya 10x, yaitu kali 5. Sehingga 2x kuadrat dikurangi 10x faktornya adalah 2x kali x dikurangi 5. Nah, kemudian dua suku berikutnya kita faktorkan juga. Nah, negatif x ditambah 5 ini faktornya bagaimana? Karena di sini tidak ada faktor yang bersekutu, maka FEB-nya adalah 1. Ya. Jadi negatif 1, karena ini negatif. Negatif 1 kali X dikurangi 5. Ya. Kita cek dulu, benar enggak? Negatif 1 kali X, negatif X. Tuh ya, negatif 1 kali negatif 5, hasilnya positif 5. Cocok ya, sama dengan 0. Kalau sudah, nah di sini kita gunakan prinsip sifat distributif. Nah, di sini mengandung X kurangi 5, di sini juga mengandung X dikurangi 5. Maka bisa ditulis menjadi X dikurangi 5 kali 2X dikurangi 1. Nah, jadi X dikurangi 5 kali 2X dikurangi 1. Jadi ini boleh dibolak-balik ya letaknya. Boleh 2X dikurangi 1 kali X dikurangi 5 sama dengan 0. Boleh juga X dikurangi 5 kali 2X dikurangi 1. Karena perkalian bersifat komutatif. Nah, dari situ setelah kita faktorkan, kemudian kita selesaikan. 2X dikurangi 1 sama dengan 0. Maka 2X sama dengan 1. Nah, dari sini kita dapatkan X sama dengan setengah. Atau X dikurangi 5 sama dengan 0, maka X sama dengan 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah himpunan yang beranggotakan setengah dengan 5. Jadi sekali lagi untuk penulisan himpunan penyelesaian anggotanya boleh dibolak-balik. Boleh setengah, 5, boleh 5, setengah. Ini penulisan anggota himpunan, jadi tidak urut, tidak apa-apa. Kita perhatikan contoh berikutnya. Selesaikan persamaan kuadrat dari 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 45 sama dengan 0. Nah, di sini kalian perhatikan koefisien x kuadratnya adalah 3. Maka kita harus pakai tipe yang keempat tadi. Caranya yaitu bagaimana? Langkah pertama tadi kita kalikan 3x kuadrat ini dengan negatif 45. Menghasilkan negatif 135x kuadrat. Ya. Kemudian setelah itu cari dua suku. Jika dijumlah harus negatif kalau dijumlah harus positif 6.
6x ya, 6x. Sekali lagi cari dua suku. Kalau dijumlah harus positif 6x, tapi kalau dikali harus negatif 135x kuadrat. Nah, maka kedua suku tersebut adalah berapa? 15x dan negatif 9x. Ya, kita cek. 15x kali negatif 9x ketemu negatif 135x kuadrat. Oke, cocok. Sekarang 15x ditambah negatif 9x sama dengan positif 6x. Nah, kalau sudah, kemudian kita tulis lagi soalnya 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 45 sama dengan 0. Nah, untuk 3x kuadrat dengan dikurangi 45 tetap ya. Sekarang kita jabarkan yang positif 6x. Jadi 6x ini tadi kita jabarkan menjadi positif 15x atau ditambah 15x dikurangi 9x. Jadi ditambah 15x kurangi 9x. Jadi 15x kurangi 9x itu adalah 6x. Nah, kalau sudah, kemudian dua suku yang pertama ini kita faktorkan dulu ya. Bagaimana cara memfaktorkannya seperti pemfaktoran tipe yang pertama kemarin ya. Jadi 3x kuadrat ditambah 15x. FPP-nya berapa? 3x gitu ya. Jadi FPP-nya 3x. 3x kali berapa biar hasilnya 3x kuadrat? Hasilnya x ya. Jadi 3x kali x itu 3x kuadrat ditambah 3x kali berapa biar hasilnya 15x yaitu kali 5. Nah, sekarang kita faktorkan lagi dua suku yang terakhir ya. Negatif 9x dikurangi 45 sama dengan 0. Bagaimana faktornya? Nah, FPP-nya berapa? 9. Jadi negatif 9 kali. Nah, negatif 9 kali berapa biar hasilnya negatif 9x? Kali x. Kemudian negatif 9 kali berapa biar hasilnya negatif 45? Hasilnya positif 5 ya. Jadi kita cek coba 3x kali x, 3x kuadrat, 3x kali 5, positif 15x, negatif 9 kali x, negatif 9x, negatif 9 kali positif 5, negatif 45. Nah, itu ya. Sehingga dari sini kemudian kita lanjut. Ruas kiri di sini mengandung ruas kiri, maksudnya ini tadi. Ini mengandung X tambah 5, suku yang ini. Suku berikutnya juga mengandung X ditambah 5. Maka bisa kita tulis X ditambah 5 kali 3X dikurangi 9 sama dengan 0. Nah, kemudian kita selesaikan. 3X dikurangi 9 sama dengan 0. Maka 3X sama dengan positif 9. Dari situ kita dapatkan X sama dengan 9/3. Atau X sama dengan 3. Penyelesaian yang kedua yaitu X ditambah 5 sama dengan 0. Maka kita dapatkan X sama dengan negatif 5. Sehingga persamaan kuadrat di atas menghasilkan penyelesaian atau mendapatkan akar persamaan kuadratnya yaitu X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 5. Saya kira untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada hal-hal yang belum jelas, bisa kalian tanyakan lewat WA di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.